Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Faikar Hasan dengan NIM 67022220089. Saya dari Fakultas Ilmu Terapan, jurusan D3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan memberitahu atau menjelaskan bagaimana cara menginstal router OS Mikrotik sampai bisa digunakan di GNS3 dengan bantuan software GNS3. Oke, untuk barang-barang atau bahan-bahan hal-hal yang perlu kita siapkan, yang pertama yaitu GNS3. Lalu yang kedua, kita perlu menyiapkan OS itu sendiri, OS Mikrotiknya. Untuk OS Mikrotiknya, kita bisa buka Google Chrome. Nah, kalau kalian misalnya udah sampai di websitenya, kalian bisa klik yang software, kalian pilih yang software. Karena tidak bisa menggunakan versi 7, di sini saya menggunakan versi 6. Di sini saya pilih yang stable ya. Ingat, kita harus pilih yang stable. Lalu kita di sini scroll sampai ke bawah, sampai ke bagian X86. Di sini kalian kalau misalnya udah nemu bagian X86, lalu di sini kalian cari yang namanya CD image. Ingat, kita pilih versinya yang stable juga. Setelah itu kita klik yang bagian ini, klik yang seperti icon memory, kita klik, dia akan otomatis download. Kita pilih di mana kita akan menyimpan foldernya, karena saya sudah ada, saya tidak perlu download. Oke, lalu selanjutnya kita bisa mulai proses instalasinya. Pilih file ISO atau this image file yang telah kita download yang sebelumnya. Di sini kita bisa klik kanan, lalu bisa kita cut atau copy. Saya di sini lebih prefer copy. Lalu kita ke local disk C, ke tempat di mana kita menyimpan GNS3 kita. File di mana kita menyimpan GNS3. Di sini saya menyimpannya di local disk C, lalu masuk ke program file, lalu di sini saya cari folder GNS3 saya. Di sini saya klik, lalu kalian cari yang namanya folder kemu -0.11.0. Di sini kalian klik 2 kali, lalu di sini kalian bisa copy ya, di sini bisa paste. Kalian taruh filenya di sini, kita paste dulu di sini. Kita continue saja, oke. Nah, kalau sudah, selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu buka file command prompt kita. Nah, untuk file command prompt-nya sendiri, kalian bisa klik Windows kalian. Terus di sini kalian bisa ketikkan cmd. Lalu di sini kalian harus menjalankannya sebagai administrator. Kalian bisa klik kanan atau kalian bisa langsung menjalankannya di sini. Di sini ada pilihannya. Lalu saya akan klik yang run as administrator. Oke, setelah kalian masuk ke command prompt kalian, di sini kalian mengetikkan prompt yang pertama yaitu cd spasi c atau tempat di mana kalian menyimpan GNS3 kalian. Lalu setelah itu kalian mengetikkan ini cd spasi kemu strip 0.11.0. Nah, setelah masuk seperti ini, kalian di sini ketikkan kemu img kemu strip img dot exe create strip fq call to mikrotik.img. Nah, untuk mikrotik.img ini nama file yang akan kalian bikin. Di sini kalian bebas ya mau mikrotik.1 atau apa, bebas. Asalkan foldernya itu bentuknya img. Nah, lalu selanjutnya spasi 128M. Nah, 128M ini adalah RAM yang akan kalian gunakan. Di sini saya menggunakan 128 saja sudah cukup, tapi kalian apabila ingin menggunakan 256 atau selebihnya itu tidak apa-apa. Cuman 128 saja itu sudah cukup, sudah sangat cukup. Di sini kita enter. Nah, sudah muncul seperti ini, itu tandanya udah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan menginstal softwarenya. Nah, untuk menginstal softwarenya, kita mengetikkan kemu.exe spasi mikrotik.img, yang file yang tadi kita buat, mikrotik.img.
lalu strip wood, spasi strip, spasi D, spasi strip CD-ROM, spasi mikrotik. Nah, di sini untuk setelah CD-ROM ini, CD-ROM spasi mikrotik, di sini kalian lihat versi file ISO yang tadi kalian install atau unduh. Nah, di sini mikrotik strip 6.49.13. Nah, kalian ketikkan file ini adalah mikrotik strip 6.49.13. Lalu jangan lupa .iso. Nah, di sini kita sudah masuk ke kemonya. Tunggu loading. Lalu selanjutnya apabila sudah masuk ke sini, untuk paketnya ini kita ambil semua. Kita pilih semua paket dengan cara klik tombol A. Klik tombol A di keyboard, klik A. Lihat, semuanya sudah terpilih. Lalu selanjutnya kita klik tombol I. Nah, do you want to keep all the configuration? Nah, di sini kita klik no atau kita ketikkan N. Nah, continue. Ya, di sini tunggu sampai loadingnya selesai. Tidak akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, karena sudah selesai, di sini kita tidak perlu untuk reboot ya. Di sini kita cuman perlu untuk tutup saja komennya ini. Comment from kemunya ya, bukan comment from ini. Kita tutup saja comment from kemunya. Kita close. Selanjutnya kita akan mengetes akses ke router OS-nya dengan melalui comment from kemu yang barusan kita install. Oke, untuk caranya kita ketikkan kemu.exe spasi file yang barusan kita buat mikrotik.img spasi strip boot c. Enter. Nah, di sini kalian akan langsung masuk ke command prompt kemunya. Di sini saya akan full clean saja. Kita tunggu loadingnya sampai selesai. Nah, di sini sudah masuk. Di sini kita untuk loginnya kita ketikkan username-nya admin, lalu enter. Untuk passwordnya kita tidak perlu isi apa-apa, kita langsung enter saja. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita sudah masuk. Sudah berhasil ya, sudah bisa untuk mengaksesnya. Untuk misalnya kita ingin melihat license-nya, kita bisa klik Y, terus di sini kita bisa enter, tahan saja enternya, terus sampai muncul nanti ada sebuah kode license. Nah, di sini. Oke, selanjutnya di sini kita akan menginstal router OS-nya itu dengan emulator GNS3 yang sudah kita install sebelumnya. Oke, kita pertama-tama buka GNS3 kita. Oke, setelah dibuka, di sini kita bisa bikin project baru. Klik New Blank Project, lalu di sini kita bisa kasih namanya. Kita kasih nama contoh .1. Untuk tempat penyimpanannya, kalian bebas mau tempat penyimpanannya di mana saja. Kita oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian edit. Ke bagian lalu di file edit ini kalian bisa pilih yang preference. Nah, di preference ini kalian pilih ke bagian yang QEMU. Saya sarankan require hardware acceleration-nya kalian matikan saja. Apply, lalu selanjutnya ke QEMU VMS. Nah, di sini kalian bikin baru, klik new. Oke, itu nggak apa-apa. Di sini kita kasih nama, ya, akan saya namakan mikrotik strip drc. Kita next, di sini kita bisa pilih RAM-nya. Kita next saja. Sudah masuk sini, kita pilih yang new image, lalu klik yang bagian browse. Nah, di sini kalian cari folder kemu, folder PMG yang baru saja kalian buat sebelumnya. Nah, kita pilih yang ini. Jangan pilih yang ada versinya ya, kita pilih yang kita buat baru. Oke, kita klik open. Yes. Nah, kita klik finish. Nah, di sini karena sudah, kita oke saja. Nah, kalian klik
di bagian sebelah kiri ada beberapa icon, kalian klik yang nomor 2 dari bawah. Nah, di sini kalian cari device yang baru kalian buat. Yang saya buat sebelumnya yaitu Mikrotik DRC. Kita klik, tahan, lalu kita drag and drop ke bagian sini. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, lalu selanjutnya kita close aja ini. Kalian bisa klik kanan, lalu start, atau bisa di sini. Oke, kita klik start. Yes. Nah, bagi beberapa mungkin ada yang akan mengalami error, di mana errornya tersebut yaitu di mana kalian diminta untuk menginstal HFXL. Nah, untuk yang mengalami error tersebut, kalian bisa buka Google Chrome kalian, lalu kalian bisa ketikkan ini, github.com/intel/axm/release. Nah, setelahnya kalian bisa scroll ke bawah, lalu kalian pilih yang versi kompatibel untuk kalian. Di sini karena saya menggunakan Windows, saya akan pilih yang Windows. Lalu download. Nah, untuk itu setelah kita download, kita bisa masuk kembali lagi tempat di mana kita menyimpannya. Nah, di sini kalian bisa ekstrak langsung aja di sini. Nah, setelah diekstrak, masuk ke bagian foldernya, saya anjurkan untuk menggunakan yang silent install. Kalian cukup klik 2 kali, nanti dia akan langsung terinstall sendiri. Setelah terinstall, saya rekomendasikan untuk meng-close GNS3-nya, buat project baru, dan masukkan device yang baru kita buat tadi. Untuk device-nya tidak perlu bikin ulang, hanya perlu bikin project baru, lalu kita masukkan lagi, lalu kita coba start lagi. Itu dijamin dia akan mulai start, bisa lagi. Lalu setelahnya, untuk menjalankannya kita bisa klik kanan, lalu ke bagian konsol. Setelah klik bagian konsol, kita tunggu saja loading. Nah, di sini kita masukkan lagi untuk username-nya yaitu admin. Untuk passwordnya kita kosongkan seperti sebelumnya, kita enter langsung. Nah, di sini kalian sudah masuk dan berarti tandanya kalian sudah berhasil. Apabila ada yang mengalami kesulitan, bisa ditanyakan kepada saya. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, mohon maaf apabila saya masih terbata-bata. Terima kasih karena sudah mau menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.